Saya mau nanya dong, kalau dia ini pertanyaan pribadi dari saya sebenarnya. Kemarin tuh sempet ngobrol ya sama, aduh aku lupa sama siapa gitu. Itu katanya chevening itu bisa double master ya? Double master. Jadi misalnya saya udah S2 di Australia, terus saya coba apply lagi chevening Oh untuk iya, S2. bisa kok. Bisa ya? Jadi bisa asal punya alasan yang kuat emang kenapa S2 lagi. Bahkan ada temen yang dia udah S2 memang, tapi dia ngambil lagi S2. Sekarang kita panggil dulu nih bintang tamu tersohor. Ada Kak Claudia Rosari Dewi. Halo. Halo semuanya. Halo, gimana kabarnya Claudia? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nah, itu yang paling kita butuhin sekarang. Claudia suaranya bisa digedein dikit nggak? Oh kurang gede ya? Ini udah gede belum ya? Bentar, mungkin mikrofon saya kali. Coba tes lagi suaranya. Tes, halo, udah gede belum ya suara saya? Udah. Sudah jelas, mantap. Oke. Ngomong-ngomong, Claudia kapan berangkat ke UK ya? Ini kebetulan visanya baru jadi ini mungkin minggu depan. Hopefully minggu depan ya. Amin. Berarti visanya udah jadi nih? Visanya udah sih, ini baru dapat kabar hari ini. Wow, cakep ya. Nanti banyak loh yang mau dibahas di sini tentang Claudia nih, nggak cuma tentang chevening doang, gimana strugglingnya Claudia untuk dapetin chevening. Terus kemarin ya, untuk informasi aja, sorry teman semua ya, sebelumnya ini saya matanya kemana, videonya kemana, karena kamera saya ada di bawah. Oke, Claudia ini ya, buat teman-teman yang nggak sadar ya, dia itu ikut di grup Telegram saya tentang AS, bener nggak? Bener. Soal grup WhatsApp juga kok, Mas. Iya, sama grup WhatsApp juga. Itu bener-bener apa ya? Suatu hal yang menarik gitu karena ini anak mau coba apply AS ya, berarti ya kamu ya kemarin? Iya, waktu itu kan dibuatnya awal tahun ya Mas ya, grupnya. Kan saya masih nunggu chevening nih sambil mau apply, siapa tahu jadi apply AS, ya udah ikut acara ya Mas, dan aja. Jadi udah aku masuk grup aja. Ternyata diterima cheveningnya. Kemarin aku sempat lihat loh itunya di IG kamu ya kalau nggak salah. Itu gimana beda deh atmosfernya antara seleksi chevening kemarin pas lagi sebelum pandemi sama yang pas lagi pandemi. Jadi tuh kamu semuanya by online ya? Iya, semuanya by online, termasuk persyaratan bahasa Inggrisnya juga didapetin lewat online. Jadi tes bahasa Inggris online. Wah, ini nanti kita tanya-tanya ya gimana sih bedanya, terus lebih challenging kah atau lebih ada hikmahnya gitu dibandingin kemarin, mungkin lebih mudah untuk dijalanin dibandingin kalau misalnya kita ketemu langsung, kan pasti beda tuh feel-nya ya, kita lebih nervous, kita lebih nggak bisa bisa dibilang tuh comfort zone kita kan di kamar sebenarnya, tapi tiba-tiba kita disuruh masuk ke dalam suatu ruangan yang kita nggak tahu gitu kan. Demam panggungnya pasti kerasa banget. Nah, nanti coba kita ulik-ulik ya gimana dari Claudia ya pengalamannya. Jadi udah banyak banget nih Claudia tadi. Sekarang ada Tirsa dari Jogja. Suara jelas banget. Yeay. Suara halo jelas. Kak Tirsa. Kalau Claudio ini dari mana ya? Kotanya? Aku dari Jogja. Dari Jogja. Oke, mantap. Berarti berangkat mudah-mudahan minggu depan. Selama ini gimana ada? Amin. Ada travel warning nggak dari pemerintah UK? Kalau travel warning ntar sampai di sana harus 14 hari kuarantin sih gitu aja. Kebetulan kita ada beberapa pilihan airlines, ada yang memang mensyaratkan hasil swab test, ada yang enggak. Jadi kebanyakan anak-anak chevening milih yang enggak mensyaratkan gitu sih. Tapi yang pasti harus stay 14 hari dulu gitu di sana, di hotel atau di penginapan yang mereka akomodasi. Dibayarin? Iya sih, masuk.
masuk ke dalam benefit ya. Iya, ya sebenarnya kalau chevening nggak ada yang ditanggung kecuali bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris harus tes sendiri kan. Tapi kalau yang lain semuanya udah full scholarship gitu. Wah, itu ya teman-teman semua ya, salah satu benefit yang bisa teman-teman dapetin dari beasiswa yang bergengsi. Salah satunya tadi untuk karantin itu dibayarin. Coba kalau misalnya karantin sendiri, kita nggak ngerti siapa-siapa di sana, tiba-tiba brek, kita harus bayar sendiri semuanya, belum ada uang sama sekali. Ya pokoknya bersyukur deh kalau dia termasuk salah satu dari orang-orang yang terpilih. Kemarin kalau boleh tahu berapa banding berapa ya? Yang daftar ya maksudnya ya. Tahun ini tuh dari data teman-teman itu kemarin sekitar 3.000-an kan. 3.000-an terus diseleksi jadi 200 untuk interview. Setiap tahun 200, tapi tahun ini yang lolos interview cuma 49, biasanya 60-an. Jadi ada cut gitu. Oke. Itu dari Indonesia semua yang 49 orang itu? Dari Indonesia. Kalau sama Timor Leste dari 51. Oke, wow, keren loh, keren. Berarti nggak cuma dari Jogja ya? Enggak, ini dari seluruh Indonesia. Banyak sih teman-teman dari Jakarta banyak, tapi dari daerah lain juga banyak. Jadi ibaratnya kayak 1:5 ya, pas 1:4 gitu. Jadi satu orang yang lain, 4 orang yang lain gitu. Kalau dihitung-hitung sih ya itu 200 kan ya. Coba ngomongin kemana pertama kali Claudia kemarin tuh coba daftar. Kenapa mau coba apply AS, terus kenapa coba juga apply CV? Soalnya pertama aku nih mengakui kalau aku scholarship hunter ya, mungkin Mas Dendane juga dulu gitu ya. Jadi semuanya dicoba, kayak pada peluang apa gitu dicoba. Cuman waktu itu emang aku pas ikut acara Mas Dendana itu Januari, aku masih di Aussie. Sebelumnya aku ikut program Working Holiday Visa. Oh, berarti kamu WFH tuh? WHV aku Mas, bukan WFH. WFH lagi, kebanyakan WFH. Kebanyakan WFH. Oke, berarti Working Holiday Visa ya? Iya. Di state mana? Aku di Victoria, di Melbourne aku waktu itu. Aku 1 tahun di sana. Jadi keren. Aku ikut WHV, tapi aku hunter scholarship juga karena aku pengen banget sekolah gitu. Jadi apa yang buka waktu itu aku ikut, ada webinar apa aku ikut, mana peluangnya gitu. Tapi waktu itu emang milih 2 sih yang fokus waktu itu, AS sama chevening. Cuman AS kan masih nanti ya, jadi aku cuma ikut acara webinar-webinarnya aja. Tapi chevening itu pembukaan itu bulan Agustus ya tahun lalu, tutupnya November. Nah, waktu jadi WHV itu selain fokus WHV aku juga daftar chevening kan. Cuman memang waktu itu kerja keras banget. Artinya aku tahu chevening, jadi cerita keseluruhan ya. Aku tahu chevening itu sejak 2017. 2017 aku sudah daftar habis lulus kuliah. Nggak diterima karena memang kurang pengalaman kerja. Persyaratannya emang 2 tahun kerja. Terus emang selain 2 tahun kerja juga harus buat esai. Nah waktu itu aku tahun 2019 kemarin itu aku tahu kalau ada pembukaan chevening, tapi aku nggak kayak gregetan nih daftar apa enggak ya gitu. Karena kan kalau WHV tahu sendiri. Kalau WHV senangnya kan, maksudnya fokusnya emang bener-bener kalau anak WHV itu ceritanya emang ke Aussie itu cari duit gitu ya. Jadi emang fokusnya waktu itu rada buyar gitu. Jadi nggak tahu nih ada deadline chevening. Waduh, tinggal 2 minggu lagi loh. Aku belum buat akun, belum buat esai. Jadi jangan ikutin ya teman-teman. Aku baru buat esai untuk chevening itu 2 minggu sebelum aku submit gitu. Jadi aku emang bahkan nggak pernah ikut program mentoring apapun. Aku nggak pernah ikutin. Tapi itu sebenarnya blessing in disguise karena 2 minggu itu waktu yang benar-benar dikasih buat aku random aja ya, coba tanya by DM Instagram
award-award yang sebelumnya, boleh nggak aku minta review esai. Tapi emang aku rada-rada nekat, soalnya aku hanya pakai hashtag Chevening Scholarship, awardingnya siapa aja, aku DM-in satu-satu, karena nggak ada mentor, nggak tahu siapa yang mau meriksa esaiku. Aku yakin aja enggak gitu daftar. Dari sekian banyak yang aku DM-in, istilahnya apa ya, mereka tak DM-in tuh mungkin terasa terganggu ya, ini siapa sih gitu. Tapi ya karena niat aku bulat ya, aku mau daftar dan waktuku tinggal 2 minggu. Akhirnya aku baru nemu orang yang mau mentorin esai aku, bener-bener worthy, yang sekarang masih studi di sana sih. Itu H-7. Jadi bisa dibayangin teman-teman, aku H-7 baru buat esai, dan itu revisi, dan memang itu blessing banget sih. Kalau teman-teman sekarang punya waktu banyak 2 bulan ya, aku cuma 7 hari. Jadi ya itu bener push banget sih, push myself gitu ya. Tapi emang ya mungkin emang dikasih waktunya cukup segitu ya, 2 minggu. Teman-teman ya 2 bulan, saya hanya 2 minggu. Tapi ya akhirnya benar-benar digarap esainya, persiapan apa-apa gitu benar-benar dipersiapkan. Meskipun waktu itu saya nggak punya skor bahasa Inggris ya, nggak karena Chevening kan memang nggak mensyaratkan IELTS dulu. Boleh nanti, yang penting esai, memang kekuatannya di esai dan pengalaman kerja itu. Jadi 2 itu yang perlu diperhatikan kalau mau apply Chevening. Jadi ya udah, karena nekat aja aku sampit, karena itu tadi waktu 2 minggu itu. Itu sebenarnya. Bener-bener, ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Dan saya juga kemarin kan kayak gitu. Iya. Lagi ngasih kerja, tiba-tiba udah mau deadline nih, udah mau deadline AAS, saya baru mau siapin semuanya. Kalau saya sebulan kemarin Claudia untuk nyiapin untuk Australia Awards. Dan kamu enak ya, kamu masih ada mentor yang untuk meriksain esai kamu, direvisi segala macam. Kalau saya benar-benar sendiri semuanya. Paling cuman ya baca-baca dari blog orang ya tentang jurusan, tentang apa sih pertanyaan yang akan keluar gitu kan. Selebihnya ya udah bismillah aja sih mungkin kalau modal nekat gitu ya. Tapi jangan ditiru ya, karena banyak banget sekarang itu bertebaran di dunia maya ya yang bisa ngasih tahu kamu kira-kira apa sih kisi-kisinya. Kayak sekarang nih ada webinar kan, kamu bisa ngelihat pengalaman dari awardingnya langsung gitu, yang bisa kamu tanya sekaligus secara real, aktif di depan mata kamu gitu. Nah, sekarang nggak bahas tentang masalah Chevening lebih detail nih, karena kemarin udah banyak yang nanya juga nih, Claudia, masalah pengalaman kerja. Nah, sebenarnya kamu kemarin kan sempat belum berhasil di tahun 2017 ya? Nah, itu kan karena mungkin pengalaman kerja belum cukup. Nah, memang pengalaman kerja apa sih yang akhirnya bikin kamu oke, gue siap sekarang untuk apply? Oke, aku kan apply karena 2019 ya, itu udah kehitung 2 tahun aku kerja. Ya, terhitung 2 tahun itu bisa kerjaan apapun, teman-teman. Bisa kerjaan full time, bisa kerjaan part time, yang dihitung itu cukup sebanyak 2 tahun atau 2.800 hours. Coba ntar dicek di websitenya, tapi itu kalau dihitung sekitar 2 tahun gitu ya. Bisa kerjaan volunteer atau kerjaan sosial yang memang kalian terlibat di situ. Jadi nggak harus yang kayak office, kerja di office 2 tahun atau bertahun-tahun gitu. Nggak, tapi kalau punya pengalaman kerja part-time atau kerja volunteer, itu juga bisa dimasukkan. Nah, pada dasarnya kalau dihitung sama WHV, itu udah 3 tahun sih kerjanya. Tapi karena WHV itu nggak relate banget sama jurusan saya, yang psikologi, which is kalau WHV itu kerjanya asal-asalan ya, maksudnya nggak sesuai bidang gitu. Tapi saya nggak cantumin waktu itu. Tapi kerjaan sebelum WHV itu saya cantumin. Ya nggak cerita juga di saya kalau saya WHV gitu, enggak. Tapi memang waktu itu saya memilih pekerjaan apa yang saya tulis gitu di esai itu, yang justru waktu nulis esai itu bukan yang pekerjaan saya ya. Bukan saya jelasin tentang pekerjaan saya waktu itu 2 tahun ngapain. Enggak, justru waktu itu emang ada berkat aja sih, karena saya jelasnya lebih ke pengalaman sosial, kegiatan volunteer saya gitu. Tapi kalau di peraturannya atau di portalnya, teman-teman juga memang harus menuliskan kerjaan apa aja. Kerjaannya nggak harus full time, tapi bisa part time, bisa sosial dan lain-lain kayak gitu. Boleh tahu nggak kerjaan apa yang Claudia lakuin kemarin? Katanya tadi volunteer ya? Volunteer. Oke, waktu itu saya cantumin volunteer sebagai pengajar untuk anak jalanan waktu saya kuliah di Jogja. Itu kegiatan volunteer ya, waktu akhir-akhir tahun gitu, akhir-akhir mau selesai kuliah, sama kerjaan kurang lebih 1,5 tahun di administrasi di universitas tempat saya kerja waktu itu.
jadi admin gitu ya. Terus sisanya saya ngajar jadi guru TK untuk anak berkebutuhan khusus itu sih. Nah memang kalau saya rasa yang kerjaan yang full time itu nolong banget ya. Meskipun saya juga punya kerjaan volunteer yang juga setahun gitu, itu juga bantu gitu. Oke, berarti 1,5 tahun untuk sebagai admin di kampus kampus kemarin, lalu setahun volunteer. Nah, ada juga saya itu, masukin, waktu itu saya masukin ini sih, waktu itu jadi asisten peneliti dosen tuh saya masukin. Oke, itu kamu spesifik nggak? Misalnya untuk yang administrasi tadi 1,5 tahun, berapa jam kamu hitung? Kamu tulis nggak kayak gitu? Terus yang volunteer berapa jam kamu hitung gitu nggak? Nah, kalau udah input ke portalnya Chevening, biasanya mereka sudah menghitung sendiri gitu. Kayak ini udah berapa kayak gitu. Jadi memang ketika teman-teman masukin nih, nanti misalnya saya kerja di sini, terus dari tanggal sekarang sampai tanggal sekarang, dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu mereka nanti jadi mengkalkulasikan udah 2.800 belum sih, kayak gitu. Jadi udah ada hitungannya sih gitu. Jadi membantu banget sih portal Chevening itu buat tahu aku sudah cukup belum ya, pengalaman kerja yang dimaksud tuh udah cukup apa belum. Kalau aku pribadi nggak ngitung sih, cuma kira-kira aja, oh aku udah 3 tahun nih lulus dari kampus gitu. Oke, ini kamu masukin nggak? Karena aku lihat tuh di Instagramnya kamu itu, kamu punya apa ya, akun satu lagi di Instagram kamu yang psikologi project sosial ya. Oh iya itu platform. Itu bukan. Itu aku nggak masuk. Sebentar, itu aku masukin ke hitungan tadi ya, hitungan kerja tadi. Tapi itu aku udah lewat dari yang 2 tahun. Cuman aku mau nambahin aja. Padahal itu aku baru start buat gitu. Coba dong namanya apa? Nama IG-mu sekarang promosin di sini. Oh, boleh coba deh. Dieja. Oke, nama IG-ku ya, Claudia Rosari Dewi. Enggak, yang tadi. Oh, yang tadi. Beyond Yourself. Oke. Beyond Yourself. Beyond Yourself. .id. Self.id. Ini kah? Oh iya itu. Oh benar-benar. Iya, follow dong teman-teman. Di follow ya teman-teman ya, beyondyourself.id ya. Ini fokus ke psikologi ya? Psikologi dan kesehatan mental, isu-isu psikologi dan kesehatan mental untuk empowering orang muda gitu, lewat kelas online. Oke, berarti kamu ngambil jurusannya terkait dengan psikologi apa spesifiknya? Psikologi pendidikan, aku ambil spesifik ke psychology of education, karena emang aku interest untuk ngajar ya, sama memang empowering orang lewat psikologi gitu. Nah, yang menarik adalah ketika aku menulis esai, yang aku bawa adalah project ini. Jadi aku nggak menuliskan. Yes, aku menulis kebanyakan tentang project ini, dan ini aku jadikan visi terbesar gitu. Nah, memang teman-teman kalau mau apply Chevening itu harus memang punya visi gitu ya, nggak yang bukan, bahkan kerjaanku yang admin gitu aku tidak tulis di esai karena aku merasa nggak ada perkembangan apapun gitu di situ, termasuk skill leadership, skill networking itu kayaknya aku nggak mendapat inspirasi dari situ. Jadi aku justru malah yang aku taruh di esai itu proyek sosial yang aku lakukan, entah dengan anak jalanan itu aku masukkan, Beyond Yourself aku masukkan, waktu itu aku di kampus ikut program kreativitas mahasiswa PKMM itu, terus di biayai dikti itu aku masukin. Jadi semua yang non unpaid job itu malah aku jelasin di esai. Nah dari situ kan kelihatan, oh anak ini punya visi dan value hidup apa gitu, bukan hanya kerjaan. Nah kerjaan itu sebenarnya hanya cuma jembatan aja, hanya apa ya istilahnya, cuma jubah aja gitu, tapi bukan visi gitu. Makanya aku nggak menulis aku pernah WHV di Aussie gitu, aku nggak sebut itu biasa kerjaan yang bukan memang fisikku gitu. Dan bahkan di kerja di universitas sekalipun jadi staff, waktu itu aku jadi staff international office tapi hanya jadi sekretaris, tapi itu aku nggak melihat aku di situ gitu, kayak aku menemukan visiku di situ, bukan aku, jadi aku tidak tulis gitu. Yang guru TK dengan anak-anak difabel gitu itu aku malah tulis gitu. Jadi melihat, oh mereka bakal melihat nih si reviewer esai kalau aku
aku benar-benar fokus untuk mau empowering other people gitu lewat apapun aku kerjain di setiap fase gitu, di kuliah dan sekarang gitu. Jadi emang apa sih lebih ke sosial sih waktu itu saya. Nah, berarti teman-teman udah dapet nih harusnya benang merahnya. Berarti tadi visinya kamu itu adalah empowering ya? Ya. Empowering people ya? Young people ya. Empowering young people specifically. Benar. Nah, kamu masukin bumbu-bumbu psikologi berarti ya? Karena kamu backgroundnya psikologi. Ya. Background satu kamu psikologi? Iya benar. S1 ku psikologi. Aku tulis dengan detail di esai itu. Aku mau banget increasing mental health awareness among young people gitu. Dengan cara ya Beyond Yourself ini, dengan cara treatment program proyek sosial yang aku ambil waktu PKMM itu gitu. Jadi aku relate-kan gitu, proyek sosial itu tujuannya empowering, tapi dengan bahasa yang lain. Kalau di IELTS itu mungkin paraphrase bahasa gitu ya. Gitu. Benar. Gini ya teman-teman ya, sebenarnya kamu itu harus punya visi. Visi itu kan yang luas ya dan jangka panjang. Tapi kalau visi doang cuma empowering, itu sepertinya masih abstrak gitu. Nah, si Claudia ini bagus. Dia tuh udah tahu nih arahnya mau kemana. Oke, empowering cocok. Terus dia mau lagi nih lebih detailnya, yaitu youth kan, fokus ke youth. Tapi masih ada lagi nih kan, masih general tuh youth itu kan. Nah, kamu fokus ke mental health ya. Nah, edukasi soal kesehatan mental. Benar. Nah, itu kalau menurut saya itu udah cukup detail banget. Dan nanti jurusan yang kamu mau ambil juga udah mengerucut ke sana berarti kan? Dan itu dibuktikan secara konkret dengan beyondyourself.id yang si Claudia garap gitu. Jadi kalau dia mau ngejelasin sesuatu, udah ada tuh gambarannya. Jadi misalnya nih bangunan rumahnya itu adalah rumah yang mau dibangun sama Claudia itu adalah empowering ya. Lalu di situ tuh sudah ada tuh pondasinya apa? Pondasinya itu ya si Claudia mau bikin Beyond Yourself ini gitu. Nah, di situ nanti Claudia bikin juga tuh bahwa isinya nanti akan masuk ke rumah itu adalah young people gitu. Jadi bangunannya itu udah kelihatan bentuknya gitu. Dibanding kalau kamu cuma bikin yang namanya empowering doang, itu masih belum jelas tuh, temboknya belum tahu, nanti yang mau masuk ke dalam rumah itu siapa. Jadi buatlah sekonkret mungkin visi kamu gitu. Kalau cuman pengen, oke, saya pengen memajukan anak-anak muda, oke, anak muda kan banyak kebutuhannya. Kamu mau fokus di bidang apa? Gitu ya kurang lebih Claudia ya. Iya, benar. Jadi emang harus menemukan dulu sih visinya apa. Ada aku terpanggil untuk melakukan apa gitu ya. Benar banget. Karena banyak teman-teman yang masih ngawang-ngawang sih sebenarnya. Mereka tuh pengen keluar negeri, pengen kuliah jurusan psikologi. Oke, bagus psikologi. Cuman psikologi kan banyak ya. Ada cabang ilmunya lagi tuh. Kamu mau di bidang apa? Nah, dalam hal ini kalau dia mau fokus ke mental health, itu pun juga spesifik lagi untuk young people. Mungkin juga ada yang pengen mental health tapi untuk yang orang rumah tangga misalnya, kan bisa juga kan? Atau untuk yang parenting mungkin bisa juga spesifik ke sana gitu. Jadi teman-teman cari tahu dulu visinya apa. Nah, menarik nih. Tadi kita udah ngebahasin esai ya. Tahap pertama itu kan esai ya, Claudia ya. Nah, setelah itu apa tahapannya kalau di SAFE nih, Claudia? Setelah tahap administrasi, teman-teman kan ke esai tadi ya. Ke esai, terus nanti teman-teman ke interview. Jadi sebenarnya ada 3 tahapan ini sih. Jadi administrasi yang aku tadi bilang itu, yang 2 tahun ya pengalaman kerja itu dihitung banget, baru esai, yang punya kekuatan besar masuk baru ke interview. Jadi 3 itu. Oke, nah masuk ke tahapan tadi sebelum masuk ke esai berarti administrasi sama esai digabung atau gimana? Ya, administrasi sama esai digabung. Jadi mereka nggak akan melanjutkan, mereka kayak memang menjadi satu kesatuan, tapi mereka pertama kali yang dilihat adalah kamu udah punya pengalaman 2 tahun bekerja apa belum. Kalau kamu udah punya 2 tahun bekerja, mereka baru pertimbangin ya saya. Gitu. Tapi kalau udah 2 tahun aja nggak nyampe, ya udah langsung di-cut. Karena waktu pengalamanku terakhir gitu sih, 2017. Nggak lihat-lihat lagi esai, memang mereka cari yang pernah punya pengalaman terjun ke dunia kerja dan sosial gitu. Jadi mereka kan bisa nih kelihatan nih, yang punya visi kan teruji ya dengan pengalaman kerja gitu ya. Jadi memang yang dilihat yang dari pengalaman itu sih 2 tahun itu sih.
gitu. Oke. Bentar, ini ada yang nanya linknya nggak bisa diakses katanya. Bentar ya. Claudia, coba ceritain deh kemarin pengalaman kamu itu yang ngebedain kalau misalnya kemarin kamu masa pandemi, interviewnya tuh kayak gimana sih? Pasti kan online tuh. Nah itu gimana Interviewnya, tuh? Apakah lebih tricky, lebih susah, atau lebih malah lebih enjoy karena di kamar sendiri kan? kalau aku kemarin kebetulan sih waktu pengumuman interview itu bulan Februari. Terus Maret itu udah mulai interview. Cuman waktu Maret itu teman-teman yang lain ada yang kebagian offline. Jadi mereka datang ke Jakarta ya, datang ke MC. Sedangkan kalau aku nggak kebagian awal Maret, tapi aku bagian April. Jadi waktu April itu aku benar-benar ini sih, benar-benar online. Jadi aku lewat Skype dan juga teman-teman yang lain setelah yang nggak dapat offline itu kita online semua pakai Skype. Buatku sih ya karena cenderung grogi ya, jadi aku cuman bisa ngeliatin wajah doang kan, jadi nggak kelihatan groginya. Gitu. Jadi lebih enak sih buat aku pribadi karena online ya. Jadi kalau grogi gitu nggak kelihatan. Cuma emang mereka benar-benar menatap aku banget gitu. Tapi kalau grogi kaki gitu, goyang-goyang tangan gitu kan nggak kelihatan. Gitu. Itu berapa panelis ya? Ada yang 3, ada yang 2 gitu. Tapi kalau biasanya sih 3 sih, aku 2 sih waktu itu. Aku dengan program officer kayak apa ya, presidennya Chevening itu sama dari British Embassy Indonesia di Jakarta. Indonesia. Oke, mereka lebih banyak fokus ke pertanyaan tentang akademis atau tentang visi kamu? Mereka, nah ini enaknya Chevening ya, kalau Chevening itu benar-benar profesional. Menurut aku ya, aku belum pernah nyoba AS sama LPDP sebenarnya. Tapi menurut aku proses semua Chevening itu benar-benar profesional. Profesional aku maksud itu teman-teman benar-benar hanya ditanya interview tentang esai saja. Jadi nggak akan off the track, nggak akan out of the track esai. Jadi pertanyaan benar-benar dari esai. Mereka nggak akan nanya soal persoalan pribadi, terus nyambung ke keluarga, nyambung kemanapun, mereka nggak akan tanya itu. Mereka cenderung akan bertanya ke esai, totally esai. Jadi, dan pertanyaan setiap tahun tuh hampir sama sih. Entah pertanyaannya saya apa interview tuh mirip-mirip gitu. Nah, tinggal gimana kita membuktikannya lewat omongan gitu. Berarti mirip loh dengan Australia Awards. Kayaknya berarti sih. Mereka mengkonfirm sebenarnya apa yang kamu tulis di esai dengan jawaban kamu saat interview. Mirip kayak gitu kan pertanyaannya berarti ya? Berarti mereka nggak akan keluar dari esai yang udah kamu bikin kan? Nggak akan sama sekali. Okay. Mereka nggak akan keluar. Berapa lama kemarin durasi Skype-nya? Sekitar 45 menit aku. 30-an sampai 45. Ada yang sejam juga sih. Dan ini Chevening ini aku kan juga karena dari dulu daftar beasiswa ya. Ini baru yang ke percobaan ke-8 baru berhasil. Jadi 7 kali gagal beasiswa. Wow, boleh tahu nggak apa aja tuh? Oke, aku pernah daftar AAS sekali, terus daftar NZAS sekali, Orange Tulip sekali. Tadinya mau Stunet, tapi Stunet nggak ada jurusanku. Aku nggak mau, jadi ambil Orange Tulip. Terus Fulbright sekali. Terus ada beasiswa dari kampus di Belanda namanya Maastricht University sekali. Terus apa lagi ya? AS sekali atau 2 kali ya? Kayaknya sekali deh. Terus Chevening 2 kali. Ya kan? Nah, jadi aku udah gagal kira-kira 7 kali. Dan ini yang ke-8 baru goal. Kayak gitu. Ya, yang ke-8 ini emang justru di luar ekspektasiku sih sebenarnya. Aku tuh udah aku pengen banget ASD, pengen lanjutin di Australia. Tapi nggak jadi kan visa aku udah mau habis nih waktu itu WHV-nya. Ya udah daftar AS, tapi ya benar-benar di luar dugaan sih. Aku pribadi waktu itu kondisiku tidak terlalu berharap Chevening, tapi aku benar-benar serius garap esainya, nggak main-main gitu, kayak benar-benar nekat nyari mentor gitu, entah mereka seneng apa nggak di DM aku nggak peduli, pokoknya aku minta tolong di review.
Oke, dengan waktu yang eh, singkat. pastinya lah. Dari pengalaman kamu coba banyak beasiswa tadi ya, Mm-mm. apa sih yang paling bisa kamu dapetin hikmahnya? Wah, kalau hikmah itu banyak banget sih. Apa ya? Bagiku tuh kalau kalau belajar dari pengalaman daftar beasiswaku, aku belajar bahwa ya memang ketekunan, kegigihan, dan kesetiaan tuh penting banget buat menggapai apapun sebenarnya. Tapi di beasiswa ini aku membuktikan sendiri, soalnya dengan 7 kali gagal dan banyak orang yang sudah meremehkan, wah masa sih bisa sih Ros gitu, masa sih kau bisa ngapain sih sekolah di luar negeri, di sini aja kayak gitu, memang mau bayarin tapi banyak yang memang underestimate sama keinginanku gitu, visiku gitu. Aku nggak merasa bahwa aku ini pintar banget, itu enggak. Aku merasa aku berada dari punya background keluarga yang privilege atau bagus atau outstanding gitu juga enggak. Aku merasa ya aku orang biasa aja gitu. Tapi aku kenal aku tuh orang yang punya spirit yang kuat gitu. Jadi mau siapapun mau ngomong apapun ya aku bakal tabrak aja terus gitu, hajar terus gitu. Karena aku yakin aku pasti berhasil suatu saat nanti. Nah, memang dibutuhkan kegigihan, ketekunan, dan kesetiaan sih. Khususnya dalam melamar beasiswa. Meskipun 3 hal itu teman-teman perlu butuhin di segala aspek kehidupan gitu. Tapi dari pengalaman beasiswa Chevening ini benar-benar 3 hal itu yang teman-teman harus perjuangkan ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa niat buat sekolah di luar negeri itu belum kuat, gitu, visi kalian belum kuat, kalian pertanyakan deh, kenapa sih kamu mau di luar negeri? Apa hanya sekedar popularitas, hanya sekedar pengen dan dianggap wah hebat ya gitu? Jangan sampai ada landasan alasan seperti itu, tapi temukan gairah terdalam dalam hidup ya, pastilah visi kalian tuh apa gitu. Nah itu yang dijadikan pijakan, aku pengen banget sekolah luar negeri. Jadi bukan pengen jalan-jalan, bukan, jangan kayak gitu karena akan kesulitan sendiri buat esainya gitu. Maksudnya memang mereka melihat sih, kalau dari pengalaman Chevening mereka memang benar-benar melihat visi gitu, bukan mencari yang pintar, bahkan mencari yang punya posisi manajerial. Aku sendiri masih merasa kayak minder ya, aduh teman-teman aku yang award ini keren-keren loh, mereka jurnalis VOA, mereka jurnalis Metro TV, dokter, terus kerja di BUMN, pokoknya pengalaman kerja mereka outstanding banget gitu ya. Nah, aku merasa aku biasa aja, aku cuma pernah ikut proyek sosial yang banyak dan aku menemukan diriku di situ. Maka aku ambil itu sebagai kekuatanku. Jadi nggak selalu dilihat yang beasiswa itu yang pinter, yang hebat, yang pengalaman organisasinya banyak. Tapi less meaning gitu, ya mereka nggak melihat yang kayak gitu gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, itu menarik tadi itu yang terakhir tuh. Tadi kamu bilang less experience di organisasi. Memang sedikit apa sih pengalaman organisasi kamu? Coba deh di-share. Saya sih nggak yakin. Sebenarnya nggak sedikit sih, ya banyak juga ya. Tapi maksudnya bukan berarti yang kelihatannya dia anak BEM, ketua BEM gitu. Terus wah udah pasti nih dia bakal masuk Chevening. Enggak, kalau misalnya ikut banyak semua gitu, terus kan kelihatan ya orang banyak itu kayak itu benar-benar visinya atau benar pengen dilihat orang lain, atau itu benar-benar dia rindu popularitas, atau dia pengen berbuat sesuatu untuk banyak orang gitu kan. Mereka melihat sendiri gitu. Jadi bukan berarti yang ikut banyak organisasi itu menang di segala hal, atau bahkan yang pintar dan IPK 4 itu menang segala hal. Bahkan IPK 4 dan aktif berorganisasi pun juga bukan jaminan gitu. Lihat lagi ke dalam, kamu visinya apa gitu. Semua orang tuh pasti punya visi. Visi itu kan nanti menghantarkan, kalau di psikologi ya, mengantar ke aktualisasi diri. Nah, kamu pengen dianggap sebagai apa sih selama kamu hidup atau terjun di masyarakat gitu. Kan pasti akan terlihat dengan cara apa? Ya refleksi. Nah, ini satu pesan yang menarik lagi bagiku ketika buat essay Chevening itu benar-benar kayak refleksi diri yang lain dengan yang lain ya. Aku baru pertama kali mungkin bertahun-tahun mengalami bahwa membuat sesuatu essay yang cenderung kayak formal gitu, tapi yang benar-benar reflektif tuh benar-benar di Chevening ini. Kayak mereka tuh pertanyaan sangat sederhana sebenarnya, tapi kalau misalnya digali, dilihat dari sharing-sharing award yang lain di website gitu, mereka kan selalu menyebutkan visi kamu apa, kamu harus melihat apa yang sudah kamu buat, yang sedang kamu buat, dan apa yang akan kamu buat.
Jadi itu benar-benar mikir, waduh aku udah buat apa aja ya, apakah pengalaman-pengalaman organisasi itu benar-benar berharga apa enggak ya. Itu kan nanti kelihatan, wah ternyata yang ini nggak berharga ya, jangan diceritain gitu, apalagi nggak sesuai visi gitu ya, di skip gitu kalau aku gitu. Jadi benar-benar lihat deep into myself sih waktu buat essay shuffling itu. Makanya aku tadi dari awal bilang emang benar-benar powerful banget essay ini gitu. Digarap yang sungguh-sungguh pasti, wah kayak ini nih mengcover seluruh hidupku ya, essay ini gitu. Bukan gitu. Mengcover seluruh hidupmu juga, tapi bahkan masa depan kamu juga gitu. Karena kan kamu ngomongin masa depan juga dan di essay itu kan. Iya, di future plan juga. Ada career plan juga. Nah, itu career plan kalau di Chevening specifically ngebahas tentang step kita bertahun ke depan gitu atau gimana? Nah, kalau di pertanyaan itu, mereka sudah state ya, kalau nggak berubah lagi ya pertanyaan tahun ini, tapi kayaknya sama. Mereka akan bertanya immediate career plan, artinya back to Indonesia, kamu mau ngapain gitu kan. Itu yang pertama. Yang langsung direct mau jadi apa gitu. Terus short term, terus mid term, sama long term. Oke. Jadi udah disebutin misalnya langsung balik mau jadi apa, terus 2 tahun lagi mau jadi apa yang short term, terus yang mid term 5 tahun lagi mau jadi apa, terus yang long term 10 dan seterusnya mau jadi apa. Itu mereka memang tanya detail di situ. Karena kita juga harus bisa jelasin. Berarti itu sudah ada standarnya ya, untuk short termnya itu 2 tahun, mid termnya 5 tahun, dan long termnya over 10 years ya? Kalau aku nggak ada sih, di soalnya nggak ada, dia cuma bilang long term, short term, sama mid term kalau nggak salah. Tapi immediate plan-nya juga dia sebut, tapi nggak ada kayak berapa tahunnya gitu sih. Cuman aku membayangkan dan merencanakan diriku sendiri 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Wih, cakep banget deh. Terus kalau masalah ini, Claudia Trio udah ngebahas tentang kamu ya, dan tentang visi-misi kamu. Ngebahas tentang kampus nggak sih di essay kamu dan di interview? Oh, jelas. Jadi pertanyaan esainya itu kan ada 4 ya. Pertama leadership skill, networking skill, terus yang ketiga studying in the UK, yang keempat career plan. Nah, 4 esai itu harus nyambung. Artinya kamu mencurahkan semua visi dan benang merah di situ harus ada. Terus di ketiga ini memang kan ada studying in the UK itu disebutin sih mau kampus apa, alasannya apa. Nah, saranku ketika menyebutkan kampus gitu, ya bukan jelasin alasan aku milih Oxford misalnya. Itu karena the best university in the world gitu. Kamu nggak usah ngomong itu. Semua orang juga tahu dia itu best university in the world gitu. Kayak gitu ya contohnya. Tapi bukan itu yang mereka lihat. Maksudnya mereka nggak melihat data-data yang sudah bisa dibaca anak TK sekalipun ya. Maksudnya kenapa kamu memilih kampus itu dan kenapa harus kampus itu dan kenapa harus jurusan itu, hubungannya apa sama karir plan ke depan kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipelajari lagi sih, kayak esainya, jurusan-jurusannya harus dikulik-kulik lagi, bahkan tanya aja ke universitas gitu, email juga nggak apa-apa kayak gitu. Itu sih kalau yang tadi soal studying di UK itu pasti banget ditanya, baru habis itu career plan. Yang tadi itu 10 tahun, 25 sampai 10 tahun gitu. Nah, kalau kamu kemarin kenapa pilih kampus yang kamu pilih sekarang? Oke, aku milih kampus teman-teman nih gitu. Oke, kemarin itu aku melihat ini sih kurikulumnya. Kayak aku ambil contoh mata kuliah ini, ada course ini yang aku bakal punya deep understanding tentang hal ini, yang akhirnya membantu aku secara pribadi dan karir planku. Juga kayak aku sebut lagi nih, Beyond Yourself. Beyond Yourself ini bisa sangat berguna ketika aku mempelajari hal ini. Gitu. Jadi aku bisa praktekin. Jadi Beyond Yourself tuh tak sebut terus nih di essay. Itu mereka ternyata melihat ya, bahkan itu kayak cuman movement kecil doang sih, tapi mereka wah menghargai banget gitu. Dan aku merasa wow, unpaid workku dihargai ternyata. Dan mereka ngecek nggak sih sampai ke Instagramnya? I think so ya, mereka pasti cross check ya. Ini bener-bener ada nggak sih atau omong kosongnya Claudia doang? Oke, gitu sih menurut aku pasti dicek Pak. Oke. Dan akhirnya kamu jatuh jurusan dan kampusnya kemana? Aku ambil ini sih, University of Bristol. Aku ambil Psychology of Education.
Aku nggak tahu ya, kota Bristol itu di UK termasuk kota yang ramai kah, kota yang sepi? Terus kenapa tuh kamu preferensinya ke kota itu gitu? Oke, Atau kamu basically malah aku termasuk tipe orang yang milih jurusan dulu baru kota, atau milih kota dulu baru jurusan dan kampusnya? Oke, aku tipikal orang yang memilih jurusan dulu, baru kampus, baru kota. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu seneng ya, maksudnya tinggal di kota yang terlalu besar gitu, misalnya London gitu. Meskipun Bristol ini hanya 1,5 jam dari London, which is Oke. deket banget gitu ya. Cuman kayaknya kalau semua orang pada ke London gitu. Ya udah aku cari aja kenapa ya Bristol tuh apa ya uniknya ya. Memang mereka ramah gitu, kota yang ramah, finest city in the UK after London kayaknya. Di kota tuh terakhir sih, jurusan sama kurikulum di dalamnya itu yang aku sebut di SI. Oke, cakep. Nah, tipsnya berarti kalau buat teman-teman yang masih bingung mau ngecek kampus dan jurusan apa, kamu ada nggak buat teman-teman tips buka ini, buka link ini, buka akun itu gitu? Sebelum teman-teman punya keinginan buat cari kampus, kan pasti cari dulu ya jurusan yang aku mau apa. Maksudnya aku pengen jadi apa dulu, terus kenapa harus jurusan ini, baru kampusnya. Kalau kemarin aku browsing aja, misalnya Master of Psychology in the UK, ya udah keluar nih banyak preferensi gitu kan, banyak website kampus, misalnya University of College London atau University of Edinburgh, University of Bristol atau Manchester University, ya udah dipilih. Bagiku aku milih satu-satu sih, aku cross check satu-satu. Ini jurusan ini misalnya kurikulumnya ini, ngajarin ini, mereka lengkap kok, jadi bisa kalian lihat katalognya gitu, nanti aku bakal belajar ini apa terus profesornya apa ya, kira-kira aku tertarik nggak di situ gitu. Dan juga misalnya teman-teman boleh saran sih, misalnya ngecek English requirement-nya ya, misalnya ada juga English requirement-nya yang tinggi banget, misalnya 7,5 gitu IELTS-nya, atau 7. Kalau rata-rata di UK minimal pasti 6,5 ya. Nah itu aku cari-cari yang nggak terlalu tinggi gitu ya, maksimal 7 lah IELTS-nya gitu. Itu di cross check sendiri sesuai dengan apa kemampuan gitu. Keinginannya kalian mau jadi apa setelah graduate dari sini, sama kemampuan kalian memenuhi persyaratan itu. Karena beberapa jurusan ada yang minta buat proposal, ada yang bahkan harus lewat tahap interview kayak gitu. Jadi harus di cross check sih. Itu kalau di Chevening kita harus punya LOE dulu atau enggak? Kita dapat beasiswanya dulu? Kita nggak, ketika tahap pertama ini yang teman-teman baru akan daftar itu tidak perlu LOA, tapi LOA akan diminta ketika teman-teman sudah masuk interview. Jadi waktu interview pun teman-teman nggak bawa LOA nggak apa-apa, tapi ada deadline-nya. Gitu. Setauku deadline-nya selalu kurang lebih tanggal 16 Juli. Jadi kalian dari sekarang sampai ke 16 Juli itu kan masih lama ya prosesnya ya. Bisa daftar unitnya dari sekarang, atau daftarnya nanti. Kalau itu saya waktu itu daftarnya bulan Februari sih, rada mepet, jangan ikut-ikut ya pokoknya. Bisa daftar dari sekarang kalau emang udah punya IELTS, bisa dapat LOE unconditional, bagus banget. Artinya nyicil tenang gitu ya. Tapi misalnya kalau dari sekarang mau bikin personal statement, terus kirim ke kampus gitu, daftar langsung supaya dapat LOE conditional, itu juga nggak apa-apa, lebih bagus ada persiapannya. Kalau enggak sama sekali daftar Chevening aja? Nggak apa-apa juga, karena waktu ini pas pertama ini teman-teman nggak akan diminta IELTS pun, nggak diminta, yang diminta adalah SI. Yang diminta adalah ibaratnya kalian jelasin, kok berani-beraninya sih daftar Chevening, visi kamu apa gitu. Kalau bahasa kasarnya gitu. Nah itu dijelasin di SI dengan 4 pertanyaan itu. Gitu. Nah berarti buat teman-teman semua yang masih ngerasa mau apply beasiswa kok susah amat ya, harus punya IELTS, harus punya LOE, enggak juga kok ternyata. Jadi udah dibuktiin langsung saksi hidupnya dari Claudia. Kamu cuman modal esai sama pengalaman kerja untuk Chevening ya. Kalau yang lain ya coba yang lain gitu. Tapi intinya IELTS nanti, terus LOE nanti bisa. Yang penting esai sama pengalaman kerja. Wah cakep banget. Kita coba masuk ke pertanyaan kali ya, karena udah banyak banget nih yang mau nanya. Oke ya? Oke, boleh. Oke, kita coba cari yang pertama itu dari yang pertanyaan pertama dulu deh.
Nah, ini menarik sih sebenarnya. Ridwan dari Jambi. Motivasi untuk konsisten ngejar chevening. Kenapa nggak coba dulu yang di Indonesia, contoh LPDP. Nah, ini sebenarnya udah kejawab tadi. Gimana? Oke, gini, sebenarnya sama aja sih. Chevening itu kan juga kerjasama pemerintah Indonesia ya dengan UK. Jadi pasti juga LPDP kan juga keluar negeri kan ya, ada LPDP. Nah, masalahnya kenapa saya nggak daftar LPDP? Karena saya belum punya IELTS. Ya udah cari aja yang bisa ditembus. Bener IELTS banget. itu ada sih, ada. Waktu itu karena udah zaman dulu banget, IELTS-nya cuma 5,5. Gimana ngajarnya kalau misalnya LPDP udah 6 bulan lagi, kayaknya aku nggak sanggup ya. Jadi ya udah chevening. Kalau AS mungkin masih mending bisa upload yang 5,5 ya, kayak gitu. Tapi waktu itu alasan kenapa nggak apply LPDP karena aku merasa ya chevening yang bisa aku penuhi persyaratannya di awal, ya udah kayak gitu aja. Gitu. Berarti kesimpulannya chevening ini bahkan lebih simpel dibanding AS ya? Iya, aku merasa gitu sih. Hanya TOEFL dua itu pun deh. nggak minta kan? Iya benar, lebih simpel loh buat teman-teman semua. Kalau AS kan paling nggak butuh uang 500 sampai 700 ribu untuk tes TOEFL, itu yang paling minimum dengan nilai tertentu ya. Tapi kalau chevening cukup tadi esai sama pengalaman kerja deh. Nah terus untuk masalah arah dari Kupang di chevening ada batasan umur nggak Kak, atau jangka waktu maksimal dari pendidikan terakhir? Oke, nah enaknya nih chevening enaknya lagi adalah tidak mengenal batasan umur dan nggak ada maksimal jangka waktu dari pendidikan terakhir. Jadi mau umur berapapun dan berapa kali gagal chevening nggak masalah, nggak akan dibatasi. Bahkan ada yang awardee dari negara mana ya, Paraguay kalau nggak salah, itu usia 45 tahun. Gitu. Dan Jadi nggak ada batasan umur atau waktu maksimal dari pendidikan terakhir. Misalnya kamu S1-nya kemarin tahun 2001 misalnya, kamu mau apply S2 sekarang ya masih bisa berarti kan? Masih bisa. Nah, saya mau nanya dong, kalau dia ini pertanyaan pribadi dari saya sebenarnya. Kemarin tuh sempet ngobrol ya sama, aduh aku lupa sama siapa gitu. Itu katanya chevening itu bisa double master ya? Double master. Jadi misalnya saya udah S2 di Australia, terus saya coba apply lagi chevening Oh untuk iya, S2. bisa kok. Bisa ya? Jadi bisa asal punya alasan yang kuat emang kenapa S2 lagi. Bahkan ada temen yang dia udah S2 memang, tapi dia ngambil lagi S2. Dan tembus? Dan tembus. Ada ini yang barengan saya ada. Oh, gini ya, saya mau disclaimer dulu teman-teman. Nanti kalian akan jadi pesaing saya juga loh. Ya, dalam 3 tahun lagi lah mungkin saya akan coba apply chevening. Bisa. Jadi nggak dibatasi banget loh. Chevening ini bebas enaknya. Iya. Dan mudah-mudahan COVID-nya udah hilang lah dari dunia ini. Claudia IG-nya apa ya? Saya lupa nih. Bentar. Sambil cek dulu ya IG-nya Claudia. Claudia sama kayak username sih kayaknya. Claudia Rosari Dewi. Oke, siap, dapat nih. Kita sambil jawab pertanyaan dulu ya Claudia ya. Jeremy dari Jakarta. Kak, apakah IPK dan pengalaman organisasi sewaktu kuliah punya ngaruh yang krusial terhadap keberhasilan chevening award? Terima kasih Kak, ini udah kejawab tadi sebenarnya ya. Silakan disingkat atau diringkas saja jawabannya, Claudia. Pengalaman organisasi waktu kuliah punya pengaruh yang krusial terhadap Oke, IPK memang mereka typically artinya pernah ada juga yang tidak seperti itu. Typically memang minimal 3 IPK-nya. Tapi emang ada sejarah di bawah 3 pun diterima. Tapi depends on esainya atau depends on pengalaman kerjanya gitu. Pengalaman organisasi waktu kuliah pasti punya pengaruh sih. Dan krusial apa enggaknya tergantung kamu menjelaskan. Kayak tadi saya bilang, presiden demo aja belum tentu loh diterima. Gimana cara dia menjelaskan visi misi dia dan diri dia di dalam esai itu yang paling dilihat. Nggak pernah mereka memperhitungkan kayak ya organisasi pastilah kita di kampus ikut ya. Kebanyakan orang ikut gitu.
bahkan hanya satu organisasi pun it's okay gitu, it's fine, nggak harus banyak gitu, banyak istilahnya apa ya, banyak tapi nggak berkualitas gitu, dia juga nggak bisa sih, tapi lebih mending yang satu tapi emang kamu deep banget dan itu kamu banget gitu diceritain. Jadi kalau dibilang krusial ya pegang peran krusial, tapi gimana kamu menjelaskannya di dalam esai itu yang paling penting sih dari semuanya. Sip. Jawablah mudah-mudahan ya. Sekarang Nabila dari Medan. Kak mau tanya, gimana nih jelasin tentang kemampuan leadership kita dan networking di esai kakak waktu daftar? Terima kasih kakak. Sama-sama kakak. Gimana kakak menjelaskan tentang kemampuan leadership dan networking di esai kakak waktu daftar? Oke, menjelaskan. Oke, nah teman-teman, aku sebenarnya sudah pernah menulis blog ya tentang guidance buat menulis esai. Bisa dilihat di bio Instagram aku atau cari aja claudiarosari.blogspot.com. Itu aku menulis di blog langkah-langkah. Ada di bio IG aku ada. Siap. Teman-teman bisa lihat. Itu aku cukup, bagiku sih aku cukup komprehensif sih jelasinnya. Bahkan aku kasih sedikit esai aku. Nggak aku kasih semua, kan nggak boleh ya. Maksudnya memang sedikit aja gitu ya, biar kalian terbantu mereframe cara menulis gitu ya. Nah, terus memang kalau yang ditanyain tadi, gimana caranya? Tentunya ada metode menulisnya. Metode yang aku pakai adalah metode STAR atau STAR structure. STAR structure itu ketika menjelaskan pengalaman leadership, apa networking, itu selalu pakai STAR. STAR itu apa sih, Kak? STAR itu S-nya situation, T-nya itu task, E-nya itu action, sama R-nya result. Jadi sekomprehensif itu. Jadi gimana caranya teman-teman, kan di masing-masing essay chevening itu 500 kata maksimal. Gimana caranya menjelaskan 500 kata tentang pengalaman leadership dan networking. Memang leadership itu yang dilihat adalah gimana kamu mengalami pengalaman memimpin atau menjadi seorang pemimpin atau terjun dalam suasana kepemimpinan gitu, mereka lihat itu. Nah, gimana dijelasinnya? Kalau contoh esai atau kayak gimana cara menulisnya, aku sudah sempat tulis ya di blog itu, bisa kalian follow IG aku dan bisa discuss juga sama aku by DM di Instagram, juga bisa melihat blog aku di bio aku yang ada di Instagram. Nah, kalau yang leadership tadi ya, teman-teman bisa pakai metode STAR, dan networking itu juga teman-teman bisa pakai STAR juga, karena leadership dan networking itu menjelaskan dan menceritakan tentang pengalaman teman-teman ya. Jadi teman-teman gimana caranya menjelaskan dengan sangat komprehensif. Makanya metode STAR itu selalu kebanyakan direkomendasikan oleh awardee chevening untuk membantu teman-teman menjelaskan secara jelas tapi tidak bertele-tele. Itu point out-nya ya kalau yang leadership. Tapi kalau yang untuk networking ini hanya saran secara general aja. Networking itu mereka tidak melihat banyaknya orang yang kalian temui, banyaknya network kalian gitu sepanjang kalian berorganisasi atau selama kalian kuliah dan kerja. Tidak, mereka nggak melihat sebanyak itu ya. Mereka nggak menghitung nih, wah ini anak ini udah pernah ikut MUN, udah pernah International Youth Summit, yang satu udah pernah presentasi research paper di mana gitu. Enggak, mereka nggak melihat itu. Mereka nggak perlu kalian sebutin achievement-nya bla bla bla, enggak. Tapi mereka itu, chevening itu melihat gimana kalian maintain that network gitu. Misalnya satu network dengan network yang lain itu terhubung sehingga kalian menciptakan sesuatu yang baru dengan adanya network itu. Jadi empowering network itu penting gitu, dan maintain network itu penting gitu. Jadi yang dilihat cara networkingnya itu seperti itu, bukan banyak gitu ya, seperti kutu loncat, banyak banget ikut kegiatannya, di CV sampai penuh 3 lembar gitu, atau gimana. Bukan itu yang dilihat, tapi kalian meaningnya apa sih ikut networking itu, atau ikut event networking itu, apa yang bisa kalian dapat, dan itu membawa kalian ke future plan, kayak gitu. Itu sih kayak point out dari aku ya, aku juga sempat jelasin di blog aku gitu, ntar bisa dicek. Siap, berarti dapat ilmu baru lagi nih. Buat teman-teman semua yang belum tahu metode STAR, silahkan aja di googling ya metode STAR itu ya, karena itu juga bakal kepake untuk jelasin saat interview nanti, untuk kalian ngejelasin apa yang udah kalian lakuin, terus kalian ke depan mau ngapain, itu bisa pakai metode STAR. Silahkan di googling lagi deh kalau penasaran tentang metode STAR.
Terus buat yang pengen tahu tentang Chevening lebih detail, bisa juga kalian masuk ke IG-nya Claudia Rosari Dewi. Nanti cek ke bio-nya, itu ada blognya Claudia di sana nanti ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih dari Arif Wahyudi. Saya belum tahu apa ini ya. Kak, kalau pakai English Duolingo tahun ini apakah bisa dan apakah tidak masalah saat ngurus visa? Itu English Duolingo apa ya? Oke. Nah, ini yang menarik ya. Jadi gini, Mas dan Dana, aku pribadi lewat proses tahun ini memang pakainya Duolingo. Aku nggak pakai IELTS ya, padahal aku udah struggling 6 bulan belajar IELTS. Ganti haluan Duolingo karena aku merasa nggak siap. Dan ternyata Duolingo English Test ini cenderung lebih gampang sih buat aku gitu. Nah, kalau tahun ini, tahun di kalian ini aku nggak tahu ya, itu mereka gini deh, Chevening itu dari tahun ke tahun selalu minta IELTS kalian, bahkan universitas kalian minta IELTS kalian. Jadi dua pihak yang meminta. Nah, mulai dari tahun aku, Chevening itu nggak minta persyaratan itu, yang penting LOA unconditional. Nah, gimana caranya dapat LOA unconditional? Yang pasti kan harus persyaratan bahasa Inggrisnya. Nah, lihat lagi persyaratan bahasa Inggrisnya di kampus itu benar-benar mensyaratkan hanya IELTS saja, apa boleh TOEFL IBT, atau bahkan mungkin TOEFL paper based test, atau mungkin Duolingo seperti kampus saya bisa. Ya udah, berarti Duolingo kepake buatku tahun ini. Tapi tahun yang pendaftaran baru ini depends on kampus kalian sih. Tapi kalau Chevening terakhir yang aku lihat websitenya, mereka nggak meminta IELTS sih. Tapi yang diharapkan ada LOA-nya itu. Nah, gimana LOA tadi ya, IELTS harus dipenuhi. Kalau mereka kampusnya memang bisa mendapatkan LOA unconditional dengan kalian hanya submit Duolingo English Test, berarti itu kemudahan buat kalian gitu. Nah, kalau apakah tadi ada? Nah, nggak ada. Karena barusan aku kan kemarin apply visa dan nggak diminta IELTS. Aku tetap bawa sih sertifikat Duolingo English Test yang aku jalanin waktu tes online di rumah. Mereka nggak minta. Mereka memang melihatnya, nanti dilihat di LOA-nya itu terstate bahwa kalian tidak perlu menunjukkan IELTS-nya atau English requirement score-nya, English result score-nya ke imigrasi, nggak usah pas urus visa. Tapi memang sudah di-state di LOA-nya. It depends on kampusnya gitu. Pasti kampus akan memberikan keterangan bahwa kamu tidak perlu memberikan melampirkan IELTS ketika mendaftar visa. Gitu. Itu terjadi di aku sih, dan memang udah jadi itu visanya, nggak ada masalah. Just want to make it clear ya, Duolingo ini apa itu? Aku nggak paham. Apakah kayak IELTS juga, kayak TOEFL, gimana? Oke, Duolingo English Test. Duolingo tuh ada dua, loh, Mas. Pertama Duolingo Apps, itu untuk belajar bahasa, berbagai macam bahasa, tapi bukan itu. Tapi kalau dilihat di browsing lagi, namanya Duolingo English Test. Jadi tes online yang hanya 1 jam. Kenapa aku kemarin milih Duolingo bukan IELTS? IELTS itu 3 jam ya, atau 2 jam 45 menit, aku lupa. Tapi Duolingo hanya 1 jam. Tapi itu juga mengcover atau menguji 4 skill itu, listening, reading, writing, sama speaking. Juga sama. Tapi kalau di Duolingo itu mereka random soalnya. Nggak kayak IELTS ya. IELTS kan bertahap gitu ya. 1 selesai baru 1. Nggak, selain durasinya hanya sebentar, terus biayanya juga lebih murah. Biayanya 800.000 doang, dan itu by online. Wow, murah sekali. Itu pakai apa? Dolar atau pakai rupiah? Waktu itu dolar USA sih bayarnya. Jadi pakai credit card. Oke. Dia nggak ada offline ya? Semua harus online? Enggak, karena emang itu tes online. Tes online ini, kenapa Duolingo ini baru diberlakukan di beberapa kampus di UK karena pandemi ini. Jadi pandemi ini sebenarnya membawa kemudahan sih buat apply Chevening di tahunku. Gitu. Wow, tapi ini cocok loh dengan tema kita kan, selama masa pandemi, apply Chevening-nya cocok nih dengan tema kita hari ini. Berarti udah dapat dua loh ya. Pertama nih, kalau dia ini tadi ngasih tahu semua sifatnya online karena pandemi. Mulai dari interviewnya, bahkan hingga English requirement-nya juga melalui online, yaitu melalui Duolingo. Dan itu biayanya jadi lebih murah dan lebih
nggak nervous kita pas lagi ngadepin interview, which is itu banyak yang gagal gara-gara mereka itu ngerasa nggak nyaman, mereka ngerasa nervous, jadi nggak keluar tuh terbaiknya mereka tuh nggak keluar gitu. Jadi mereka terhalangi sama nervousnya mereka itu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang ngerasa lebih nyaman dengan online, ya ini salah satu keberkahan buat kalian juga. Generasi COVID ya nggak? Iya, kita angkatan corona sih bilangnya. Oke, berarti saya nambah ilmu nih masalah Duolingo ya. Terus ada pertanyaan lagi. Ini dari Todora Simbolon. Kak, saya pernah dengar di essay itu kita harus jelasin juga ya gimana ke depan kita akan mendukung kerjasama Indonesia dan UK. Thank you, Kak. Yes, benar banget. Jadi teman-teman ini terutama essay untuk bagian career plan ya. Nah, di bagian career plan itu memang di pertanyaannya sendiri itu di state kalau bisa menghubungkan ke future plan kalian atau career plan kalian dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan UK. Nah, itu bakal dilihat juga sih. Jadi memang kalau harus jelasin ya harus gitu. Harus jelasin. Iyalah, paling enggak kita kan apa ya, namanya beasiswa itu kan untuk mempererat kerjasama bilateral antar satu negara dengan negara yang lainnya. Paling enggak kita harus ngasih tahu nih kira-kira ya oke deh kalian dapat benefit dari UK atau dari negara lain, kira-kira apa nih imbal balik yang bisa kalian ceritakan gitu ke depannya. Dan aku yakin kok setelah pulang dari tempat kalian beasiswa itu mau nggak mau, dan biasanya sih iya sih, kan tuh akan lebih cinta sama negara itu. Saya jadi lebih cinta juga dengan Australia walaupun tetap Indonesia nomor satu. Cuma tetap deh kayaknya tuh rasa cinta kita kepada tempat kita kuliah itu ada gitu. Benar. Nah, ini Vicky dari Banjarmasin. Kak, berapa lama jarak waktu pembuatan Be Yourself sama apply beasiswanya? Ini menarik. Pertanyaan bagus banget ya. Jangan sampai itu kayak prematur gitu ya. Saya baru ada chevening baru daftar. Sebenarnya enggak sih guys. Tapi boleh diakui itu 2019 aku baru punya ide doang. Belum ada running apapun. Jadi waktu buat esai itu aku buat Beyond Yourself itu tahun lalu bulan Oktober, yang memang aku sebelum punya gambar mau apply chevening, teman-teman tadi aku ceritain ya, aku punya waktu 2 minggu. Jadi akhir Oktober aku baru daftar chevening. Sedangkan waktu awal Oktober aku nggak tahu chevening sama sekali. Aku memang punya keinginan buat mental health campaign, buat kampanye kesehatan mental, tapi lewat platform gitu, buat apa ya gitu ya, apa Beyond Yourself gitu. Karena Beyond Yourself tuh aku pengen teman-teman tuh, anak muda tuh bisa menggali diri, melampaui dirinya sendiri gitu dari masalah-masalah mental health issue yang mereka alami. Itu tadi visiku itu gitu ya. Udah, wah kayaknya semangat banget nih aku buat ini ya. Udah aku lewatin, tiba-tiba ada chevening datang. Ya udah aku akhirnya karena menemukan visi di situ ya aku tulis aja Beyond Yourself. Jadi itu sangat-sangat singkat sih ya. Bukan yang kayak relief gitu, akun relief atau akun pijar psikologi gitu, belum apa-apa, ini cuman ya ampun ecek-ecek gitu ya, dihargai gitu ya, seneng ya sebagai orang yang punya passion gitu. Wah, aku tapi selama aku daftar chevening terus menunggu jawaban chevening, bukan berarti aku cuman buat udah Beyond Yourself hanya stop di satu kegiatan, enggak, malah aku mengusahakan untuk mengembangkannya. Mereka juga lihat ya ini ngomong beneran deh soal Beyond Yourself, kan mereka mungkin pasti ngecek gitu ya, ini berkembang sejauh apa gitu. Tapi ya tetap proyek-proyek yang aku lakukan, kolaborasi dengan orang-orang atau pembicara yang lain, itu ya aku kembangin lewat Beyond Yourself. Dan ternyata esainya diterima, ya tambah semangat lagi buatnya sampai nanti interview gitu ya. Jadi emang ya dibilang kalau jarak waktu pembuatan sebenarnya ya dekat gitu, tapi bukan gara-gara chevening terus buat Beyond Yourself, enggak sih, karena sebenarnya teman-teman kalau boleh jujur, aku buat ini ketika mau daftar program pertukaran Wisely itu loh, Wisely dari Wisely itu Yesali itu loh, Yesali internship itu ke US itu, aku daftarin itu udah lama gitu, tapi bukan berarti ketika daftar chevening itu karena buat yang Beyond Yourself karena mau daftar chevening, enggak. Memang waktunya singkat dan ternyata wah kesungguhanku hanya itu, sebenarnya itu loh teman-teman.
menjelaskan di esai itu Beyond Yourself belum apa-apa, itu cuma visi doang, visinya ada di kepala yang baru satu doang kegiatan, satu doang, diperhatikan gitu. Mungkin mereka melihat konsistensi juga ya. Nah, sebelum sampai pengumuman bulan Februari ya memang aku membuat segala sesuatu itu jadi lebih teratur dan terstruktur lewat Beyond Yourself. Jadi nggak main-main sih jelasin visinya. Mungkin mereka ngecek, tapi aku nggak tahu sih. Mungkin bisa jadi ngecek sih. Pastinya mereka ngecek, dan ini teman-teman harus tahu ya, orang luar itu menghargai banget kok apa yang kita lakuin, walaupun itu menurut kita nggak besar gitu ya, mungkin nggak besar kayak kita bisa.com itu mungkin kan udah besar banget ya, tapi mereka itu Iya. mengakui dan menghargai apa yang kita kerjakan walaupun itu mungkin bagi kita belum besar. Jadi teman-teman kalau ada project atau ada bisa dibilang startup gitu ya, jangan malu atau jangan kecil hati untuk dipublish, untuk disampaikan di aplikasi teman-teman gitu. Nah, coba deh Claudia jelasin sedikit Beyond Yourself itu sebenarnya apa sih buat teman-teman. Mungkin juga ada yang pengen follow atau mungkin pakai di Beyond Yourself itu. Oke, nah Beyond Yourself ini nih dari visi aku yang sebenarnya pengen banget meng-empower orang-orang muda untuk lebih aware soal kesehatan mental sama isu psikologi lainnya. Karena aku juga waktu itu dikelilingi orang-orang yang dengan harapan hidup yang sedikit ya, maksudnya mereka yang hopeless, yang punya keinginan bunuh diri, itu ada teman-temanku secara pribadi, tapi aku tuh melihat bahwa mereka itu sebenarnya melampaui itu gitu. Mereka tuh mampu buat keluar dari derita dan trauma itu gitu. Nah, aku melihat itu gimana caranya? Ya, kamu harus looking deep into yourself, bahkan beyond gitu. Kita bisa memberikan diri kita lebih bermakna bagi orang lain dan bermakna bagi diri sendiri itu kalau kita benar-benar melihat ke kedalaman diri yang melampaui kemampuan diri kita sendiri. Nah, sebenarnya aku mau membawa teman-teman yang punya masalah-masalah yang istilahnya sepele ya, atau bukan sepele juga sih, nggak ada masalah yang sepele, tapi masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Gak hanya masalah itu yang diperhitungkan dan menghambat hidupnya teman-temanku, tapi aku pengen banget ngajak teman-teman itu melalui Beyond Yourself itu melihat segala sesuatunya tuh lebih dari hanya sekedar diri kalian, jadi melampaui, benar-benar melampaui batas gitu. Nah, caranya gimana? Waktu itu memang aku buat mental health campaign bulan Oktober itu. Hanya aku saja yang mengerjakan waktu itu, tapi dibantu oleh teman-teman yang juga bergerak gitu waktu itu. Kemudian aku membuatnya menjadi online class. Online classnya waktu itu cuma WhatsApp doang. Topik-topik yang sederhana aja tentang how to deal with insecurity, how to deal with quarter life crisis, berani bilang tidak, how to say no, bilang enggak aja kan mungkin susah zaman sekarang gitu ya. Tapi itu ku jadikan online kelas pembahasan mungkin persoalan-persoalan receh gitu ya, yang memang menghambat kesehatan mental kita atau menghambat perkembangan diri kita, ya itu ku jadikan topik. Waktu itu aku buat kelas online selama 2 minggu sekali. Bayangin, buat kelas online hanya aku saja waktu itu, dan itu by WhatsApp ya, dua minggu sekali. Nah, baru aku ketemu tim yang membantu, artinya orang-orang yang sevisi dan mau aku ajak bergerak. Akhirnya dari satu online class yang isinya cuma 20 orang, kemarin bisa beranjak ke 50, bahkan 100, 200, 300 waktu itu pernah, karena temanya menarik banget. Dari yang cuma WhatsApp group online kelasnya, tapi bisa berubah jadi online kelas via Zoom gitu, dan itu bisa sampai 200-300. Temanya waktu itu yang paling banyak pesertanya sampai 300 itu berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu antusias banget gitu. Berarti menunjukkan bahwa memang kesehatan mental dan pengenalan akan diri sendiri yang melampaui dirinya sendiri itu penting banget di zaman sekarang, yang mana bahkan udah banyak platform kayak gitu, orang masih butuh gitu, orang-orang yang nggak terjangkau dengan informasi seperti itu, memang masih butuh gitu. Jadi memang dari kecil banget sih aku membangunnya itu waktu itu. Dan nggak peduli esaiku diterima apa enggak waktu itu sama Chevening. Jadi ya udah, aku pokoknya intinya visiku jalan terus gitu aja. Mau dibantu apa enggak terserah, pokoknya aku tetap buat. Aku nggak peduli gitu. Nyari-nyari pembicara juga yang free, mau nggak dibayar free.
mau dia dibayar free. Ya udah cuman kasih sertifikat doang, mau, ya udah, yang penting tetap visinya jalan terus gitu. Nah, jadi berkembangnya dapatnya chevening itu juga aku bukan berarti dengan sudah submit essay chevening terus berhenti gitu ya dalam mengembangkan diri, enggak. Justru kan akan mempengaruhi kalian ketika wawancara nanti, gimana kalian mengembangkan apa yang ada di essay. Bisa jadi project kalian tuh baru hanya start doang dan hanya visi doang yang kalian taruh, tapi juga punya pengalaman sedikit di situ, tapi bisa terus dikembangkan gitu setelah submit. Seperti saya itu, jadi saya nggak peduli sih waktu itu, waduh diterima nggak ya, pokoknya aku sudah berbuat yang terbaik, udah submit tes gitu, nggak peduli ya. Tapi emang punya passion dengan Beyond Yourself, yaudah jalan terus aja tanpa harus menunggu waduh cheveningnya diterima apa enggak ya. Karena sebenarnya ketika daftar beasiswa pun teman-teman dituntut secara nggak langsung juga berkembang dirinya, jadi siap gitu. Jadi beasiswa itu worth it buat kalian gitu, buat kalian semakin berkembang, bukan hanya ya stuck di situ aja, udah submit udah gitu, enggak, tapi berkembanglah sebanyak apapun gitu. Itu sih yang waktu itu aku pegang. Wih, cakep banget. Claudia, nanti kita join yuk bikin project bareng. Oh, boleh banget. Antara Aku Beyond diajak Yourself kolaborasi. sama Wordy ID ya. Boleh. Nah, Senang karena ini berkolaborasi. cocok banget loh. Nanti teman-teman juga kalau misalnya ini komen aja ya. Kira-kira para scholarship hunter itu pada stres nggak sih sebenarnya? Pusing beberapa kali nyoba. Banyak loh yang bilang ke aku, Kak, saya udah lebih dari 5 kali nyoba, tapi orang-orang udah mulai percaya sama saya gitu kan. Udah deh, kamu lupain aja mimpi kamu. Udah deh kamu ikutin orang-orang kebanyakan. Kamu udah deh gak usah mimpi terlalu muluk-muluk. Padahal satu sisi dalam hati kecilnya, gue masih bisa kok, gue percaya sama mimpi gue. Akhirnya ada tekanan batin yang bertabrakan gitu. Akhirnya yang buat mereka jadi stres. Sebenarnya kan kayak gitu-gitu juga bisa menjadi mental health-nya terganggu kan kayak gitu. Pasti dong. Itu saya alami juga sih. Iya gitu. kan? Tapi memang iya betul banget, itu tantangan. Apa sih sesuatu yang berharga itu apa sih yang nggak dicapai dengan kayak gitu, maksudnya dengan masalah-masalah itu, karena itu sangat berharga, visi kalian, cita-cita kalian, itu justru di situ tantangannya, semakin ditentang semakin kuat kan. Iya, dan apa ya? Akun-akun Instagram atau awardee yang ada kalian temuin dan awardee talks yang kayak sekarang kalian tonton ini itu membuat kalian jadi lebih percaya diri lagi bahwa sebenarnya kalian tuh nggak sendirian gitu. Mungkin kalian ngerasa, aduh kok gue kayak gini ya, kok gue susah amat sih nyari mimpi gue, ngejar mimpi gue. Enggak kok, banyak banget orang yang kayak kalian gitu. Kalian tuh nggak sendirian, banyak banget temen yang ngerasa hal yang sama gitu. Nah makanya kita dari Awardee ID juga mencoba untuk menghadirkan narasumber-narasumber juga yang punya nih nasib atau tahu cerita kalian itu sebenarnya sama dengan kita gitu. Dan saya pun juga nyoba beasiswa juga banyak juga, LPDP juga saya pernah coba juga gitu. Si Claudia juga bahkan udah beberapa kali juga untuk nyoba. Jadi percaya deh sebenarnya nggak ada mental block, itu cuman apa ya, cuma persepsi kalian aja bahwa semua itu bisa dilaluin. Kalau menurut saya nggak ada yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin itu sebenarnya cuman isi kepala kalian aja, bahwa itu sebenarnya hanya halusinasi kalian deh. Sebenarnya semua itu bisa dilaluin selama kalian tetap percaya dan cari inner circle kalian tuh yang memang sevisi dengan kalian gitu. Jangan sampai malah kalian salah milih inner circle, karena ini penting ya. Kalau kalian udah bersama inner circle yang salah, cuma dua tuh hasil akhirnya. Yang pertama, kalian menjadi seperti mereka, atau yang kedua, kalian bakal tunjukin ke mereka kalau kalian bisa membuktikan mereka salah. Nah, saya harap kalian menjadi orang yang tipikal kedua gitu, bahwa kalau ada yang meragukan kalian, maka kalian harus buktikan kepada mereka kalau mereka itu salah gitu. Teman-teman lah yang benar. Dengan cara apa? Pembuktian, jangan pernah menyerah. Oke, saya rasa cukup dari kita, dari saya dan Claudia dan dari awardee.id. Semoga apa yang udah kita sajikan hari ini bisa menjadi motivasi, jadi inspirasi, dan bahkan mungkin jadi harapan juga buat teman-teman semua kejar impiannya, khususnya ke Chevening atau ke UK. Dan tadi ya udah dikasih tahu juga ke teman-teman semua kalau pengen nanya atau pengen
konsultasi masalah mental health kalian, bisa di follow IG-nya beyondyourself.id, atau kalau mau kalian tahu lebih detail tentang blognya Claudia tentang chevening, bisa ada di bio-nya, di follow IG dulu Claudia Rosari Dewi, di situ ada di bio-nya kalian, di bio-nya si Claudia. Dan buat teman-teman yang mau tahu informasi tentang beasiswa, harusnya follow IG-nya uwardi.id dan di-subscribe YouTube channelnya uwardi.id. Sebenarnya ini juga platform kita masih baru banget, jadi teman-teman coba di-share ke teman-teman yang lainnya yang senasib dengan kalian, para scholarship hunter yang lagi butuh semangat atau butuh teman, silakan kasih tahu ke mereka, di-share video kita, di-share postingan kita, mungkin bermanfaat buat yang teman-teman yang lainnya gitu. Makasih ilmunya, kata Divani Evilia. Terus ada Ricky Francius, keren katanya. Dan ada Luve Sylvia, makasih Mas Dana Claudia, sukses sekolahnya di sana, semoga sehat selalu. Ini yang paling penting ya, semoga sehat selalu. Saya coba print screen dulu ya, biar ada kenang-kenangan. Ya, Claudia, coba your best pose. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Claudia, buat teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Semoga ilmunya bermanfaat. Ada yang telat juga, iya, insya Allah akan kita tayangin di siaran ulangnya nanti. Tapi mohon bersabar karena banyak video yang belum kita tayangin. Insya Allah nanti akan saya tayangin juga sama tim yang ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Awardee Talks yang lain ya. Dan tetap di subscribe YouTube channel awardee.id dan di follow IG-nya awardee.id. Sukses terus buat teman-teman semua. Saya doain semua mimpinya tercapai dan sehat selalu. Amin. Thank you semuanya. Thank you semuanya. See you. Bye.